Sebagai negara beriklim tropis, Indonesia dikenal juga sebagai agraris. Salah satu hasil pertanian yang juga menjadi komoditi di beberapa wilayah Indonesia adalah singkong atau ketela pohon ini. Bagi masyarakat Indonesia, umbi dari tanaman yang memiliki nama ilmiah Manihot esculenta ini biasa dikonsumsi sebagai makanan pokok mengganti nasi atau menjadi beragam olahan makanan maupun jajanan. Salah satunya, makanan tradisional khas kota Salatiga yaitu gemblong cotot. Di Desa Ngaglik, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, terdapat sentra pengolahan singkong menjadi beragam jajanan maupun kue tradisional. Dalam sehari, rumah produksi milik Pak Arif ini mengolah sekitar 5 ton singkong variasi Gatot Koco, beragam olahan kue maupun jajanan tradisional khas Kota Salatiga. Singkong Gatot Koco sebenarnya merupakan varietas dari jenis singkong mentega. Singkong jenis ini dikenal memiliki tekstur ubi yang lembut serta beraroma harum ketika diolah menjadi beragam jajanan basah maupun kue tradisional. Singkong hasil panen dari kebun langsung dikupas dari kulitnya, kemudian dipisahkan berdasarkan ukuran untuk masing-masing olahan. Setelah terpisah dari kulitnya, singkong kemudian dicuci bersih sebelum diolah menjadi bahan dasar olahan makanan. Proses pencucian ini, selain berfungsi untuk membersihkan sisa kotoran yang masih melekat pada umbi, proses ini juga sekaligus berfungsi untuk memeriksa kondisi kelayakan umbi singkong untuk tahapan berikutnya, diolah menjadi bahan dasar olahan. Rumah produksi yang sudah berjalan sekitar 17 tahun ini memiliki beragam produk olahan berbahan dasar dari singkong. Namun kali ini, aku akan membuat salah satu produk olahan mereka, yaitu gemblong cotot. Sebelum diolah menjadi bahan utama nanti, singkong dikukus terlebih dahulu sekitar 20 menit hingga teksturnya menjadi lunak atau empuk. Gemblong cotot merupakan olahan jajanan tradisional yang hanya menggunakan singkong sebagai satu-satunya bahan utama dalam adonannya. Singkong yang telah aku rebus tadi dibuang bagian serat tengahnya yang keras, kemudian ditumbuk hingga hancur dan menjadi adonan yang lembut layaknya adonan getuk. Setelah menjadi adonan lembut, ditambah sedikit garam dan vanili agar adonan terasa gurih dan harum. Sementara aku membuat adonan utama, Ibu Arif menyiapkan adonan isian. Gemblong cotot merupakan jajanan tradisional khas Salatiga yang dikenal memiliki cita rasa gurih dan manis karena menggunakan gula pasir pada isiannya. Namun kali ini, Ibu Arif sedang mencoba resep isian baru untuk produksinya dengan menggunakan buah pisang sebagai bahan isiannya, serta menambahkan pewarna alami sebagai variasi produknya.
Tahap selanjutnya adalah pencetakan. Adonan singkong yang telah diberi warna kemudian dipadatkan hingga memiliki ketebalan sekitar 1 hingga 2 cm dan selanjutnya dibentuk menjadi bulatan-bulatan berdiameter sekitar 5 cm dengan cetakan adonan yang berbentuk bulat ini. Adonan yang berbentuk bulat ini kemudian diberi beragam varian isian. Sebenarnya, gemblong cotot hasil olahan rumah produksi ini hanya memiliki variasi isian gula kelapa dan isian coklat kelapa. Namun khusus kali ini, aku bersama Bu Arif mencoba menu isian baru dari pisang berbalut coklat pasta untuk produknya. Produk olahan gemblong cotot dari rumah Cassava ini tanpa menggunakan bahan pengawet. Produknya ini dipasarkan dalam keadaan setengah matang dan dalam keadaan frozen atau dibekukan yang terbungkus dalam kemasan kedap udara agar lebih tahan lama. Produk jajanan tradisional berbahan dasar singkong ini biasa disajikan dengan cara digoreng. Dinamakan gemblong cotot karena adonan singkong pada jajanan ini memiliki tekstur yang lembut layaknya kue gemblong yang terbuat dari beras ketan. Selain itu, ketika digigit, adonan isian akan meluber di dalam mulut atau istilahnya dalam bahasa Jawanya mencotot, sehingga dinamakan gemblong cotot. Untuk varian isian rasa baru, adonan isian pisang yang lembut dan manis sepertinya menjadi perpaduan yang tepat dengan gurihnya adonan gemblong dari singkong ini. Produk hasil kreasi Bu Arif bersama suaminya ini tidak hanya dipasarkan di wilayah Salatiga saja, melainkan juga di beberapa kota besar di Pulau Jawa, bahkan hingga Pulau Sumatera.